berkarya, kembali lagi di channel YouTube MPK OSIS Berkarya. Dan sekarang kita sedang di program Bucin Buel Cerita Inspirasi. Nah, di samping saya dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Rahmat SPD. Bapak ngajar mata pelajaran apa ya, Pak, di SMA Negeri 30? Ngajar di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oh, berarti boleh ya, Pak, saya atau Dinda bertanya-tanya Ya, boleh, tentang boleh. Bapak. Boleh, silakan. Sekiranya ada cerita-cerita dari Bapak yang dapat menginspirasi teman-teman di rumah. Nah, dulu Bapak berarti SMA tahun berapa ya, Pak? Bapak dulu masuk SMA 3. Bahkan dulu sekolah sini nih. Oh, sekolah sini Jadi juga. Pak sekolah sini. Jadi Pak masuk di SMA 3 Kundur itu tahun 2009. Lulusnya tahun 2012. Jadi selama 3 tahun berada di SMA 3 Kundur. Oh, dan dulu prestasi apa ya, Pak, yang dapat Bapak raih saat seusia kami? Apakah Bapak ada dapat beasiswa atau memenangkan lomba gitu, Pak? Ya, jadi prestasi yang Pak pernah raih itu sebuah raihan terbesar. Itu pertama juara kelas. Jadi selama Pak dulu sekolah, Pak dulu tidak pernah mendapat prestasi juara kelas. Jadi semenjak di SMA Pak dapat juara kelas, itu juara 2. Terus perairan terbesar yang paling besar itu Pak mendapatkan sebuah beasiswa dari Provinsi Kepulauan Riau yang dinamai beasiswa kemitraan. Oh, beasiswa kemitraan itu gimana ya, Pak? Beasiswa kemitraan itu sebuah beasiswa prestasi bagi siswa-siswi yang ada di Kepulauan Riau. Khusus Kepulauan Riau. Ya, khusus Kepulauan Karena berhubungan Kepulauan Riau terpecah menjadi pulau-pulau, jadi harus menyebar merata kan, Pak? Karena konsepnya itu lebih ke untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak pulau. Jadi makanya dibuka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Iya, sebelum Bapak mendapatkan beasiswa itu, Pak, apakah Bapak ada jatuh bangun, gagal, bangkit? Oh, banyak sekali itu jatuh bangun. Saya sempat sakit. Iya, ya, karena benar-benar karena saya kan sebelum daftar beasiswa itu saya udah gagal beberapa jalur seperti PBUD saya gagal untuk bisa lolos SBMPTN, gagal juga, terus SN yang di tahun sebelum saya ada yang lulus tapi tidak ambil. Jadi di angkatan kami untuk SNMPTN itu di blacklist, jadi tidak bisa daftar. Jadi keluarga udah resah gitu kan. Jadi dapat informasi dari salah satu guru di SMA 3 Kundur menyampaikan ini ada beasiswa kemitraan. Jalan salah satu terakhirnya itulah untuk saya kuliah seperti itu. Jadi setelah daftar banyak yang masa yang dilewati, jatuh sakit dan sebagainya lah, sehingga dari jerih payah yang ini diperjuangkan, belajar segala macam, sehingga menghabiskan waktu untuk belajar, sehingga tubuh pun tidak diperhatikan kesehatan. Jadi sempat jatuh sakit, dan setelah jatuh sakit dapat kabar bahagia, rupanya lolos untuk mendapatkan beasiswa kemitraan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Iya, dulu saat Bapak mempersiapkan beasiswa itu gimana tuh, Pak? Misalnya ada tahap seleksinya, apa yang Bapak siapin? Jadi kemarin itu yang pertama yang disiapkan itu mental, lulus atau tidak lulusnya. Yang kedua menyiapkan berkas seperti sertifikat juara dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ketiga belajarnya memang mati-matian lah, karena itu harapan terakhir. Kalau enggak sih nggak bakalan kuliah seperti itu. Berarti dulu itu tesnya tes soal apa? Apa sama tesnya dengan UTBK, tertulis. Pak? Tesnya tertulis, kita diundang untuk datang ke Tanjung Pinang. Tesnya tertulis di salah satu lokasi yang ada di Tanjung Pinang. Oh, itu tesnya sama dengan UTBK, ada sosum atau saintek atau bagaimana, Pak? Dia gabung, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi tesnya tertulis, diikuti seluruh peserta. Oh, dan biaya ke Tanjung Pinang itu dari biaya sendiri. Baik, berarti memang benar-benar berkorban. Iya, benar-benar berkorban karena Tanjung Pinang juga lumayan juga kan harga kos kapalnya. Dan akhirnya ketika lulus gimana, Pak? Perasaan Bapak waktu bahagia itu? Bahagia kali. Gempar atau di keluarga, dan di sekolah pun ada 2 orang kan yang lolos, Pak sama kawan Pak. Jadi merupakan sebuah prestasi terbesar juga bisa lolos. Berarti bersifat fully funded gitu ya, Pak? Funded. Dari biaya hidup, kos, sama biaya pendidikan. Jadi kita disuruh untuk belajar saja. Yang penting kamu belajar, tingkatkan prestasi, lulus, nanti dapat sebuah sebuah apresiasi dari Dinas Pendidikan. Baik, berarti benar-benar orang tua tidak membiayai lagi semua. Baik. Setelah Bapak mendapat beasiswa, Bapak lulus,
gimana jalan awalnya ketika Bapak bisa mengajar di SMA Negeri 3 Kundur? Nah, awal Pak bisa ngajar di SMA 3 Kundur itu juga panjang juga untuk mendapatkan bisa ngajar seperti itu. Iya. Karena setelah kan bahkan beasiswa kemitraan. Nah, beasiswa kemitraan itu sudah ada tanda kontrak kalau bagi yang peserta yang udah lulus pendidikan itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah untuk mengajar. Jadi setelah Pak lulus apa juga luntang-lantung mencari pekerjaan untuk mengajar dan sambil menunggu kepastian tadi itu. Jadi setelah Pak cari kerja dan sebagainya dan alhamdulillah harapan tadi itu terjawab. Pak dipanggil dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa ngajar di SMA 3 Kundur. Jadi berawal dari beasiswa tadi. Berawal beasiswa tadi sehingga kami diberikan itu program lanjutan jadi ya, program Pak? lanjutan karena di pas tanda kontrak itu memang diminta untuk mengajar setelah lulus pendidikan di Universitas Riau. Oh, kalau ngomong-ngomong tentang kontrak nih Pak, itu Bapak kontraknya memang jadi pengajar tetap di suatu instansi itu atau ada setahun, 2 tahun seperti kontrak-kontrak di... Sebenarnya kemarin itu dalam kontrak itu disebutkan hanya setahun. Iya. Jadi setahun itu masih pengabdian, tapi ketika peserta beasiswa tadi yang telah lulus ingin meninggalkan pekerjaannya sekarang itu tidak ada masalah. Karena cukup setahun gitu. Tapi bagi saya, karena saya seorang pendidik, disinilah tempat pengabdian saya sehingga sudah terlanjur nyaman ya Pak. Jadi saya juga nyaman, jadi saya tidak ada niat untuk keluar seperti itu. Baik. Terus selama Bapak mengajar nih Pak, Bapak kan sudah bertalenta sejak lama, sejak zaman sekolah. Nah, sebagai guru di SMA Negeri 3 Kundur, apa saja sih prestasi yang telah Bapak raih? Prestasi lumayan banyak juga yang sudah diraih. Menjadi sekarang saya sudah menduduki jabatan Wawaka Sarana dan Prasarana dan saya juga megang beberapa lomba kegiatan di SMA 3 Kundur seperti lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI, Parlemen Remaja, apa satu lagi itu ada Pekon, satu lagi ada Parlemen Remaja. Iya, boleh diceritain nggak tuh Pak? Pertama dari LCC. LCC itu tanggung jawab perdana yang saya diberikan sebagai guru PPKN yang mendalami keilmuan tentang bagaimana hukum dan sebagainya. Saya diberi tanggung jawab, dibantu dengan rekan saya itu Pak Jarwo. Nah, jadi sebenarnya Pak Jarwo sudah menggeluti lebih dulu karena saya kan masuk telat dibandingkan sama Pak Jarwo. Jadi Pak Jarwo sudah menggeluti dulu dan saya sebagai keilmuannya. Yang dilewati banyak sih, banyak kendalanya, banyak permasalahannya, suka dukanya pun banyak gitu kan. Apalagi yang LCC yang tingkat nasional ya Pak. Apalagi tingkat nasional, target sekolah, tingkat nasional dan sebagainya. Jadi dan menghadapi anak yang satu tim itu 10 orang juga agak satu aja susah ya Pak, apalagi susah karena ada beda kepala kan, jadi beda watak, beda kepala, beda karakter dan sebagainya. Itu untuk LCC. Alhamdulillah berkat kerjasama sekolah, guru dan siswa, alhamdulillah kita di tahun 2018 kita berangkat ke tingkat nasional. Luar biasa. Selama 10 tahun SMA 3 Kundur mengikuti lomba itu dan baru tahun 2018 SMA 3 berangkat ke tingkat nasional. Jadi bahasanya pemecah rekor ya, ya Pak. Pemecah rekor kedua. Awal yang rekor pertama kan di SMA 1 Kundur itu tahun 2011 karena lomba ini diselenggarakan dari tahun 2008. Iya. Jadi 2018 berarti ada satu dekade satu dekade SMA 3 Kundur memecah rekor berangkat ke nasional untuk lomba cerdas cermat tingkat MPR RI. Baik, untuk meraih ke nasional itu Pak, apakah sulit? Misal Bapak membuat kegiatan apa seperti karantina mungkin atau membahas soal secara rutin dengan peserta lombanya? Jadi untuk kegiatannya memang di karantina, jadi siswa tersebut karantina tapi tidak menghilangkan tanggung jawabnya dia sebagai siswa. Jadi dia ikut lomba, yang sanggup yang niat ikut lomba itu berarti siap untuk sibuk, artinya sibuk dalam 2 agenda, dia sebagai siswa, dia juga sebagai peserta lomba. Nah, banyaklah kita bikin karantina, kita juga olah karakter dia, kita juga olah watak dia, kita juga olah secara akademiknya. Karena LCC itu sebuah kegiatan bergengsi, kalau diikuti sama orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik juga akan menjadi penghambat, mempengaruhi kemaksimalan orang itu dalam bertanding nanti. Jadi
dalam jangka waktu 1 tahun lebih anak itu dibentuk karakter, dibentuk akademik sama wataknya. Ngomong-ngomong tentang kemaksimalan ya Pak. Nah untuk karantina itu membutuhkan waktu berapa? Kemarin kita latihan itu sama 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Berarti dari 1 tahun sebelum acara itu Iya. dimulai memang sudah mempersiapkan? Sudah mempersiapkan. Bahkan kita masih dikatakkan masih lemah karena di sekolah-sekolah itu mungkin udah ada yang persiapan 2 tahun, ada yang persiapan 3 tahun. Jadi kita tuh baru 1 tahun itu masih dikategorikan persiapan kita tuh masih tidak ada apa-apanya. Iya. Setelah itu perasaan Bapak nih apa ketika sudah sampai di Jakarta? Apalagi anak-anak murid Bapak yang telah Bapak karantina itu gimana perasaannya? Rasanya bangga sekali karena saya sebagai guru muda yang pertama kali masuk bisa menunjukkan prestasi, bisa memberangkatkan anak sampai tingkat nasional. Iya, luar biasa ya Pak. Apalagi yang kita kunjungi itu adalah gedung MPR kan, jadi gaungnya tuh besar gitu, bahkan siapapun yang mau diajak sini pasti akan mau ikut gitu, pasti ingin sekali ke sana seperti itu. Nah, benar-benar bergengsi ya Pak. Ya. Nah selanjutnya lomba kedua itu parlemen remaja. Ya, Nah, lomba itu kedua itu apa, parlemen Pak? remaja itu sama lebih kurang dengan LCC, cuma kalau parlemen remaja ini dia ke gedung DPR. Kalau misalnya LCC tadi kan gedung MPR. Jadi gedung MPR itu kegiatannya kegiatan untuk kegiatan pelatihannya itu kita buat esai sama bikin video. Itu ada sekitar 4 orang yang saya bina sendiri. Lumayan ribet juga karena beberapa orang yang tidak basic nulis gitu, terus kata-kata yang kita latihan tuh sampai berapa ya, sekitar adalah 2 minggu kita siapkan video sama esai dan alhamdulillah satu orang lolos dari 4 orang yang ikut. Alhamdulillah. Itu parlemen remaja itu konsepnya seperti kita ingin menjadi legislator atau bagaimana? Ketika kita dianggap sebagai legislator muda, jadi kita dibelajarkan bagaimana tata hukum, kita diajarkan bagaimana bersidang di anggota dewan, bagaimana kita menjadi praksi, jadi benar-benar menjadi seperti wakil rakyat juga, tapi secara miniatur gitu di dalam lingkup siswa. Tapi orang itu dilatih seperti itu. Nah, yang paling hebatnya di Parja ini, dia harus mandiri. Jadi ketika kakak yang lulus ini dia tidak ditemankan sama pembimbing, dia harus berangkat sendiri. Berarti nyampe ke Jakarta, dari rumah nyampe Jakarta? Iya, sampai sendiri. Dia berangkat dari sekolah, izin sama guru, dia berangkat sendiri, yang tidak ditemankan oleh guru pembimbing. Nah, ini suatu hal yang sangat bagus untuk menguji kemandirian seseorang. Iya, luar biasa benar. Nah, selanjutnya lomba ketiga apa tadi Pak? Ini Pekan Konstitusi ke-11. Itu bagaimana Pak? Nah, jadi setelah balik dari LCC 4 pilar di gedung MPR, Pak dapat informasi dari teman untuk ikuti lomba Pekan Konstitusi. Awalnya lapor ke kepala sekolah setuju. Setelah itu mencari teman-teman siswa untuk ikut. Alhamdulillah ada 3 orang yang daftar secara online. Alhamdulillah lolos. Untuk satu tim itu ada 3 orang. Jadi itu, tapi kita yang ngikuti cuma 1 awalnya. Itu adalah lomba cerdas cermat 4 pilar juga. Pekan Konstitusi ada beberapa lomba. Ada beberapa lomba seperti debat, LCC, puisi dan sebagainya. Puisi tentang hukum. Berarti intinya tentang pendidikan kewarganegaraan. Iya, kewarganegaraan. Nah, selanjutnya apakah sama Bapak melatih anak-anak yang mengikuti Pekan Konstitusi atau berbeda gitu, Pak? Kalau untuk LCC dan Pekan Konstitusi itu sama, karena lomba yang kita lolos itu lomba cerdas cermat. Jadi secara garis besar kita harus hafal pasal, harus hafal undang-undang dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan tentang hukum lah, karena MPR juga berkaitan dengan hukum. Oh, baik. Nah, selanjutnya nih Pak, dengan banyak prestasi itu apakah Bapak ada motivasi ke adik-adik agar lebih berkreasi dan berkarya? Mengingat karena kita sedang krisis kehidupan di pandemi COVID-19 juga, setidaknya itu tidak menjadikan kita penghambat kan Kak? Bukan penghalang bagi kita semua untuk berkarya. Bagaimana itu? Motivasi ada sama beberapa siswa yang terus bergerak untuk bisa berkarya, walaupun dalam kondisi yang krisis seperti ini kan. Kita krisis semangat sekarang, kita krisis power untuk bisa bergerak gitu, apalagi kita cuma sekedar di rumah dan sebagainya. Jadi semoga penghambat ini bisa segera runtuh dan kita bisa sama-sama bergerak lagi untuk sedia kalanya, seperti itu. Baik, denger nih ya Pak,
Bapak adalah founder Meet Coffee. Nah, ini apakah bisnis baru Bapak atau udah lama ya Pak? Ya, saya sebagai owner Meet Coffee, dan saya anggap Meet Coffee itu bagian dunia saya yang lain. Iya. Jadi di sekolah saya sebagai dunia saya sebagai pendidik, Iya. dan di Meet Coffee saya sebagai dunia dalam bisnis. Sebenarnya bisnis ini udah lama saya rancang dari sejak kuliah, pengen mewujudkan bisnis, cuma selalu gagal sehingga saya lepas dari kuliah, saya cari kerja, dan saya mengajar sama 3 kundur. Di tahun 2020 itu saya tekadkan, saya yakin dan saya bisa untuk mewujudkan membuka bisnis itu Meet Coffee. Baik. Apakah dalam Bapak membangun bisnis ini ada terinspirasi dari mana gitu Pak? Terinspirasinya mungkin dari orang tua ya, karena dari orang tua memang darahnya itu darah menggaleh, apa kata orang itu menggaleh gitu. Iya. Jadi dari orang tua juga bisnis, jadi kita sebagai anaknya pun punya darah itu, sehingga saya pribadi ingin mewujudkan itu. Karena ciri khas bisnis atau kafe Bapak itu adalah gaya milenial ya Pak. Dari milenial. semua arsitekturnya itu Iya. yang benar-benar milenial banget. Nah, kalau itu memang Bapak yang mengerti selera anak remaja atau bagaimana? Jadi sebenarnya kemarin itu awalnya itu pengen usaha kecil aja, usaha Iya. bisnis kecil itu menggunakan stand. Cuma setelah mencari referensi bagaimana sih coffee shop model sekarang itu, apa yang menjadi menarik bagi anak-anak sekarang, karena kan jumlah generasi Z kan lebih banyak ketimbang Iya, Pak. generasi yang dahulu kan. Karena dan sekarang pun karakter anak zaman sekarang tuh lebih banyak gabut, jadi Lebih suka keluar dan ya? juga keluar kan, jadi kesempatan untuk melihat kesempatan, sehingga saya membuat jadi konsep itu dengan menggunakan kontainer. Karena beberapa tempat saya lihat kalau bisnis kopi shop itu menggunakan ruko, orang agak kurang tertarik. Kenapa? Iya. Karena orang tuh masih ingin menikmati suasananya alam terbuka. Jadi sehingga saya membuka itu tuh bagian dari inspirasi yang berbeda juga dari kopi shop yang lain. Iya, karena kalau ruko pun kebanyakan tempat-tempat warung kopi itu jatuhnya seperti kedai kopi Iya, biasa kopi, ya iya. Pak. Jadi berbeda karena coffee shop Bapak kali ini benar-benar berbeda lah. Selanjutnya, apakah Bapak ada motivasi mungkin buat generasi muda yang ingin berkarya atau ingin berbisnis juga seperti Bapak gitu? Bagi saya, untuk para generasi muda atau generasi milenial saat sekarang, bisnis itu tidak semestinya harus besar, tapi mulai dari hal kecil-kecil seperti kalian jual pulsa ataupun hal kecil sehingga nanti akan jadi besar. Kalau saya kemarin itu kebetulan cukup modal, jadi saya memang awalnya juga bikin yang kecil-kecilan, sehingga saya pun tidak tahu juga rencana Allah sehingga menjadikan kopi shop itu sebesar sekarang, apalagi umurnya udah masuk umur 1 tahun. Udah 1 tahun ya Pak, udah lama ya, juga. udah lama. Dari bulan Agustus kemarin bukanya. Iya, itu jam bukanya dari berapa ya Pak? Bukanya itu dikasih dari tahu? jam 4 sore sampai jam 11 malam. Oh, jadi memang jam-jam anak milenial Iya, jam-jam nongkrong anak begitu gabut ya Pak? kan. Jadi memang kesempatan untuk ibaratnya itu merealisasikan keresahan Iya. generasi milenial yang gabut seperti itu. Iya, apakah semua pengunjung coffee shop Bapak itu generasi muda atau ada yang Tidak tua juga, banyak juga yang keluarga-keluarga yang datang untuk ngopi. Iya. Kadang, tapi mayoritas anak muda sih memang. Iya, Anak-anak tapi tetap menerima semua kalangan. tetap Pak. menerima semua kalangan seperti itu. Nah, di coffee shop Bapak itu apa saja sih Pak produknya, boleh diberitahu kepada? Jadi saya menjual minuman latte. Jadi latte itu susu. Jadi Iya. ada banyak sih, ada yang blend sama kopi, ada yang enggak di blend sama kopi. Jadi minuman seperti green tea, taro, red velvet, dan beberapa menu juga pun ada di blend sama kopi. seperti itu. Minuman kekinian Ya, ya, minuman Pak. kekinian seperti itu. Untuk seperti logo atau perizinan perusahaan atau perizinan usaha ataupun karena kan Bapak seperti merek ya Pak, karena judulnya Meet Coffee, mulai dari bordir atau cap di gelasnya ataupun simbol segala macam itu bagaimana Bapak? Dari awal terinspirasi dari mana? Jadi ada beberapa nama kemarin diusung. Saya list beberapa nama seperti kemarin hujan, terus ada sunrise, ada langit. Jadi beberapa Iya. nama itu rasanya tidak cocok gitu. Jadi timbullah
karena awalnya itu tadi pengen mempertemukan seseorang lalu menikmati kopi. Jadi bertemu sambil kopi itu makanya tercetus ya udah meet kopi aja. Jadi orang meet kopi itu filosofinya orang bertemu mengobrol sehingga sambil menikmati kopi. Iya, berarti ada filosofi Ada tersendiri filosofinya Pak? ya. Jadi sekitar lama juga itu untuk mempersiapkan namanya aja. Baik, kira-kira apa ada lagi Pak yang ingin Bapak bahas atau yang sekiranya pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik? Pesan-pesan kepada adik-adik pada masa sekarang ini ya terus aja bergerak terus maju, karena dengan modal yakin kita bisa mewujudkan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga cerita-cerita yang menginspirasi dari Bapak dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah, bagi sobat-sobat berkarya yang menonton. Sekianlah acara kita kali ini Pak. Dadah.